wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus, mohon maaf, maksudnya panitia tim 5 ya. Yang kami hormati para orang tua, para tokoh masyarakat dan juga masyarakat umum ya. Yang saya hormati khususnya para orang tua kita, yaitu Pak Haji Bahtiar Rifai, Ustadz Safar Yadi, serta bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Bapak-bapak, karena memang keterbatasan waktu, saya menyampaikan visi misi hanya 10 menit, jadi tidak ada pembuka lainnya. Jadi saya langsung aja. Izinkan, nama saya Mahyudi, saya saat ini menjabat sebagai Ketua RT 009 RW 01. Niat dan harapan saya adalah maju menjadi Ketua RT, menjadi Ketua RW 01 dengan harapan wilayah RW 01 menjadi lebih baik lagi. Dan misi yang akan saya bawa adalah mewujudkan RW 01 yang aman, bersih, sejahtera, dan harmonis melalui partisipasi aktif seluruh warga. Nah, visi ini bukanlah satu hal yang kecil, Pak. Jadi kalau dilihat dari kata-katanya sangat simpel, tapi pada pelaksanaan di masyarakat ini mempunyai makna yang besar. Seperti kata sejahtera, seperti apa? Kata aman dan bersih. Bersih bukan cuma sekedar lingkungan, tapi bersih dalam mengelola hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan, khususnya masalah keuangan di tingkat wilayah RW 01. Maka dari hal itu harus ada tindakan-tindakan nyata yang akan saya lakukan dalam bentuk misi. Yang pertama adalah transparansi dana RW. Ya, pada saat ini ya saya menjabat sebagai Ketua RT, ada hal yang saya lakukan ketika dari awal. Tupoksi kepengurusan yang jelas dari struktur sekretaris dan bendahara masing-masing berjalan dengan tugasnya. Bendahara harus membuat laporan keuangan, Pak, secara rutin. Karena dengan adanya transparansi ini, maka akan tercipta sebuah kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat akan peduli. Ketika masyarakat sudah percaya dengan kita, maka insya Allah semua program-program kita akan bisa dijalankan. Ya. Melalui transparansi dana ini, insya Allah semua visi yang saya sampaikan tadi dapat terlaksana. Dan juga saya akan melakukan keterbukaan informasi. Informasi di sini kita tidak terlepas dari era saat ini, yaitu era 5.0 atau era kelima, di mana media sosial bisa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi tanpa ada sekat yang membatasi. Dan pada saat ini ketika saya menyampaikan kampanye, saya telah membuat saluran WA dalam bentuk channel yang saya kasih nama Mahyudi HS. Itu berisi tentang materi-materi kampanye saya. Dan insya Allah jika saya diberikan amanah oleh bapak-bapak sekalian yang hadir di sini dan umumnya oleh warga RW 01, insya Allah saluran itu akan saya buat menjadi saluran RW 01 Kalideres. Dan itu akan berisi informasi tentang keuangan kita secara terbuka. Dan itu bisa diakses oleh seluruh warga RW 01 tanpa ada sekat, tanpa ada yang membatasi. Nah, itu adalah keterbukaan informasi. Dan kemudian lingkungan bersih dan sehat. Ini jelas menjadi harapan kita bersama, karena salah satu hal yang membuat pemerintah dalam hal ini lingkungan hidup, ya, itu akan memberikan beberapa hal bantuan-bantuan sosialnya jika kita bisa menjadi wilayah RW yang bersih dari sisi lingkungannya, sehingga ketika kita mencapai apresiasi dari beberapa dinas tertentu, tentu akan ada poin-poin yang bisa mereka berikan kepada kita, sehingga program-program itu khususnya yang diberikan para dinas terkait akan kita bisa alihkan untuk masalah
kesejahteraan masyarakat. Dan kemudian untuk membangun masyarakat yang sejahtera dalam rangka mencapai visi, ya, hal yang saya lakukan adalah melalui kegiatan sosial budaya dan juga pemberdayaan ekonomi melalui UMKM. Kita tahu Pak, bahwa punggung tulang organisasi itu adalah di dana. Dengan adanya dana, insya Allah kepengurusan RW 01 di bawah saya itu akan bisa bekerja maksimal dan bisa menjalankan seluruh program-programnya. Proses pembuatan UMKM itu bisa dalam bentuk, kalau saat ini kita lihat Pak, di depan wilayah kita di RW 3 itu ada yang namanya gudang, ya, kita biasa sebut itu gudang Shopee. Nah itu karyawannya adalah karyawan orang-orang luar semua, dan kebetulan bukan warga kita tidak bisa bekerja di sana, tapi karena memang sistemnya sulit untuk kita terima dan kita jalani. Nah itu mungkin kita bisa manfaatkan. Mungkin kita akan bisa bikin perusahaan, baik itu dalam bentuk CV, baik itu dalam bentuk CV, ataupun kita memaksimalkan dan memberdayakan yayasan yang kita punya, yaitu Yayasan Amanah. Kalau nggak salah Bang Haji Bahtiar ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa masukkan, dan itu kita menjadi perusahaan outsourcing. Ketika kita bisa menjadi perusahaan outsourcing, maka akan ada cuan-cuan atau keuntungan yang kita bisa dapat, dan itu bisa menjadi bagian tambahan keuangan di kepengurusan RW. Yang kemudian salah satu misi yang harus saya jalankan dalam rangka mencapai misi kebersamaan melalui kegiatan sosial dan budaya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mungkin beberapa tahun ini kepengurusan RW mungkin ada hal-hal yang tidak dilakukan, ya mungkin satu dan lain hal. Tapi insya Allah jika saya terpilih, maka saya akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Di antaranya adalah apresiasi gurunya ngaji dan anak yatim piatu, dan juga beberapa kegiatan yang bersifat nasional seperti pelaksanaan 17 Agustus itu pun akan kita laksanakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan untuk satu penanya kepada calon satu. Silakan bapak-bapak yang ingin bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, ketua panitia beserta anggotanya, dan bapak-bapak hadirin semua, terutama yang menyaksikan di bagian belakang, nggak dapat duduk ya. Ya jadi langsung aja poin. Tadi calon nomor 1 ini misinya yang pertama itu yang ditamakan transparansi dana. Ini apakah calon ini sudah mendata apa-apa aja yang menjadi aset RW 01 ini? Karena ini isu apa fakta di berbagai pinggiran jalan, di ibu-ibu pengajian, mereka itu berbincang-bincang ada apa di RW 01 itu. Banyak benar calonnya, apakah ada kue di dalamnya? Jadi seperti itu. Tapi ini mudah-mudahan meleset ya, apa benar gitu ya. Karena mereka ini misinya bagus semua, yaitu untuk memajukan wilayah RW 01. Jadi saya minta kepada calon ini, tadi ada di situ transparansi dana. Jadi minta dijelaskan, mungkin sudah menata apa-apa saja yang dana yang menjadi aset RW 01 untuk dananya itu dikembangkan untuk kemajuan wilayah. Itu aja, termasuk pembangunan pos RW 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Mahyudi, sudah cukup jelas? Silakan kalau ada yang lupa, saya sudah rekap. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ketua RT 05 Bapak Jainal ya atas pertanyaannya. Kalau dibilang tingkat RW ada apa? Apakah ada kuenya atau tidak? Jelas ada.
Setuju Pak ya? Ada jawabannya. Jangankan setingkat RW yang punya 12 RT, saya aja tingkat RT Pak ada dana yang akan kita kelola. Pertama dari EP lingkungan, ya, kemudian dari warga yang memberikan surat pengantar, itu pasti ada. Dan ada beberapa hal, kalau di RT 9 itu ada yang namanya penalti Pak. Jadi ada beberapa warga yang memang tinggal di luar dan tidak berdomisili di wilayah kita, itu kita tetap kenakan biaya retribusi lingkungan, dan itu bervariasi. Itu salah satunya. Dan kemudian ketika ada warga RT 9 yang tidak lapor, kemudian butuh pelayanan dari kepala lingkungannya, maka dia kena penalti. Dan itu udah beberapa kali saya lakukan. Itu adalah poin income tingkat RT. Kalau tingkat RW, saya tidak bisa mengatakan yang seperti apa, karena kita sudah tahu sendiri Pak. Tapi kalau saya sampaikan di forum ini, takutnya itu salah informasi. Tapi saya yakin itu semua ada. Dan ketika itu ada, insya Allah itu akan kita buka secara jelas Pak. Karena saya akan menjalankan tupoksi dari kepengurusan, ketua, sekretaris, dan bendahara sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi insya Allah nanti petugas di ketua, sekretaris, bendahara, khususnya bendahara, itu bisa saya ambil dari seluruh masyarakat, ya, pribadi-pribadi yang punya kemampuan dalam pengelolaan tata keuangan. Jadi tidak peduli apakah dia tim sukses saya ataukah tim sukses sebelah. Karena ketika saya sudah diberikan amanah, maka saya harus berdiri di atas semua golongan. Dan yang kedua, masalah pembangunan pos RW. Jadi ini adalah cerita yang terus kita bangun, harapan yang terus ada. Dan insya Allah jika keterbukaan itu ada, kepercayaan masyarakat akan timbul. Bukan satu hal yang sulit membangun pos RW. Karena saya juga sebagai ketua RT, mohon izin dan mohon maaf, bukan untuk ujub, mungkin RT 9 satu-satunya RT yang punya pos RT secara representatif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika saya bisa membangun itu, saya tidak punya uang Pak. Saya RT 9 tidak punya lahan, tapi alhamdulillah itu terbangun. Apalagi tingkat RW, lahannya sudah jelas, pengurusnya ada, aset kuenya kemungkinan banyak. Jadi itu bukan hal yang sulit ketika kita sudah punya kepercayaan dari masyarakat. Dan itu kita mulai dari cara kita bertransparansi masalah keuangan. Mungkin itu aja Pak RT. Masih ada waktu Pak Imam? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara penanya dan juga terima kasih kepada calon urut nomor 1. Karena sudah habis sesi dan waktunya, kita akan lanjut masuk ke nomor urut 2. Saya persilakan kepada Bapak Dwi Hartono untuk memaparkan visi dan misinya dengan waktu kurang lebih 10 menit, dan kepada masyarakat, warga, tokoh masyarakat di sini yang hadir, silahkan menyiapkan pertanyaannya apa yang ingin ditanyakan kepada Pak Tono, karena hanya ada kesempatan 1 kali 1 penanya. Silahkan, waktu dan tempat Mas Tono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dinina wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam rangka undangan penyampaian visi dan misi calon ketua RW 01 Kelurahan Tenjo. Salawat teriring salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang tidak bosan-bosan bersalawat kepada beliau, insya Allah mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Bakhtiar Rafili,
yang sama-sama kita hormati, orang tua kita Bapak Haji Safar Riyadi, para ketua RT dari 02 sampai dengan 013, kemudian juga ada nih kader-kader dari PKK, Dasawisma, Jumantik, kemudian juga yang tidak kalah hebatnya ini anak-anak kita nih, Karang Taruna nih luar biasa nih, beliau kerjanya sampai dengan saat ini nih peran serta dari para Karang Taruna, kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Kalau ada yang belum kenal, saya mau kenalkan diri. Nama saya Dwi Hartono. Saya punya anak 3, cucu 1. Ya, biar kenal. Kalau tak kenal, kamu nama kata saya. Istri. Ya, istri masih 1. Kebetulan istri saya juga sebagai kader PKK di RW 01, Ketua Posyandu Flamboyan 3. Bapak dan saudara sekalian, di sini terpampang visi saya mewujudkan generasi muda. Sebenarnya Pak, itu ada yang hilang. Mewujudkan generasi muda yang tangguh, terampil, berakhlak dan bermartabat. Saya sambil baca Pak ya, mohon maaf. Ya, enak gitu. Jadi ini juga bukan sekedar tulisan Pak. Kalau tulisan memang mudah diucapkan, juga mudah, tapi bagaimana mewujudkannya dengan apa sih sebenarnya? Kan seperti itu. Jadi mewujudkan generasi muda yang tangguh, terampil, berakhlak dan bermartabat memerlukan upaya yang holistik, ya, yang mencakup pendidikan pertama, kedua pembentukan karakter, ketiga pengembangan keterampilan, dan yang keempat lingkungan yang mendukung. Fokus utama dalam menanamkan nilai-nilai keimanan, menumbuhkan kemampuan mandiri, serta menjunjung tinggi etika dan martabat dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang berkualitas, baik formal maupun non formal, adalah fondasi utama. Kita patut bersyukur nih bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang anak-anaknya sekarang karena ada program zonasi RW dapat di SMA Negeri 84. Benar nggak Pak? Itu adalah kualitas sekolah yang baik. Kalau dulu Pak bisa mencar-mencar tuh waktu zaman belum ada zonasi RW. Kita bersyukur anak-anak kita semua hampir 90% diterima di SMA 84. Itu salah satu faktor di pendidikan. Kemudian pendidikan karakter menekankan akhlak. Nah ini Pak, akhlak itu kita bicaranya kepada nilai-nilai etika. Dan saya berharap apabila saya dipercaya menjadi ketua RW di sini, saya akan adakan yang namanya pengajian untuk anak-anak muda. Ini kalau saya lihat kebanyakan orang-orang tua, anak-anak mudanya belum ada lah. Nah ini salah satu cara dalam rangka pembentukan karakter. Karena kalau bukan anak-anak muda yang kita didik dari sekarang, siapa nanti akan menggantikan kita yang udah tua-tua? Benar nggak Pak? Itulah makanya kita harus concern kepada anak-anak muda. Kita punya 12 sub Karang Taruna RT. Punya 12 sub Karang Taruna RT, di mana kita juga punya Karang Taruna RW. Bagaimana itu bisa berkolaborasi? Ya kan? Kita adakan kegiatan-kegiatan dalam rangka apa? Meminimalisir ketergantungan akan gadget HP. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan, baik itu pengajiannya, baik peringatan Hari Besar Nasional seperti yang disampaikan Pak Yudi, ataupun peringatan Hari Besar Keagamaan. Banyak sekali. Cuma semua itu perlu dana, benar nggak Pak? Kalau ada kegiatan pasti ada dananya. Ya, selama ini mungkin Pak RT, Sub Karang Taruna RT itu belum ada subsidi lah.
Nah, insya Allah kalau saya dipercaya sama bapak-bapak dan ibu-ibu semua, itu akan ada subsidi untuk Karang Taruna RT agar mereka mempunyai kegiatan di lingkungannya masing-masing. Kemudian pembentukan karakter, menanamkan nilai keimanan dan agama. Nah, ini salah satu tadi caranya. Kita adakan, syukur-syukur setiap RT ini ada pengajian anak-anak muda. Ini anak-anak muda agar membentuk karakter yang baik, yang memiliki etika dan sopan santun. Nggak ada lagi, Pak. Intinya memang pendidikan formal penting, tapi pendidikan akhlak jauh lebih penting. Seperti itu. Kemudian ada di sini pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan memberikan kesempatan pada untuk mengenal keterampilan teknis, kreatif, inovatif. Dengan cara apa? Kita punya Pak BLK, pelatihan-pelatihan yang selama ini mungkin dari Pak LMK, mohon maaf Pak LMK, tadi belum disebut namanya Pak LMK. Itu sering men-share adanya pelatihan-pelatihan untuk anak-anak muda ya yang punya inovasi, kreatif, itu akan menjadikan nilai ekonomi. Itu salah satunya adalah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh instansi terkait yang ada di pemerintah daerah khusus Jakarta. Terus yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita di zaman digitalisasi, informasi, teknologi, kita juga nggak boleh ketinggalan. Bukannya kita melarang anak-anak kita tuh bermain gadget, bermain komputer, bukan. Tapi kita bisa mengarahkan mereka, ya, mengarahkan mereka kepada nilai-nilai yang baik dari teknologi itu sendiri. Kalau kita juga tidak belajar teknologi, kita akan ketinggalan jauh. Oleh karena itu, ke depan, kalau saya dipercaya juga sama bapak-bapak menjadi ketua RW di sini, bagaimana caranya data-data administrasi warga di tiap RT itu bisa mengeling ke tingkat RW. Jadi di sini sebagai server, saya juga sudah belajar nih. Saya nggak malu saya mengakui. Bapak RT Yudi ini salah satu contoh RT yang juara kampung digital, itu harus kita akui. Kita akui itu. Nah, bagaimana RT yang lain bisa seperti RT 9? Saya jujur, saya suka. Ya, suatu saat mungkin kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, nggak masalah. Sepanjang itu buat kemajuan wilayah RW 01, benar nggak Pak? Kompak ya ini. Kalau yang baik kita ambil Pak. Dari bapak-bapak, ibu-ibu semua yang baik kita ambil. Yang jelek dua. Masih lama Pak? 20 second. Oh, 20 second. Oke, baik. Sudah Pak. Itu saja yang dapat kami sampaikan karena waktunya juga 20 menit lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Tono. Silakan yang ingin bertepuk tangan. Baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab berkaitan dengan visi misi tadi yang disampaikan. Mungkin kalau bisa tidak sama pertanyaannya dengan apa yang sudah ditanyakan untuk saudara Bang Yudi. Terima kasih. Oh, di belakang. Setuju Mas. Mungkin boleh maju ke depan karena mic-nya nggak nyampe. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para cawe-cawe, tahu cawe? Calon RW. Alhamdulillah, tadi Bapak Hartono, Pak Martono ya? Hartono ya. Tapi kenal berarti. Mantan inian ya, mantan jenderal. Alhamdulillah, dari saya tertarik sekali tentang masalah program dia mengenai pendidikan. Sebelumnya
saya ada cerita sedikit ya Pak Tono ya. Iya. Cerita itu namanya khobar. Khobar mahtamala sidqa wal kizba. Ada yang bohong, ada yang benar. Biasanya yang sedang tenar itu hoax katanya ya. Cuman Al-Quran sama hadis saja yang benar gitu ya. Nah ini ada cerita suatu negara, seorang raja yang sudah tua, dia bingung siapa yang menggantikan saya nanti. Raja itu kemudian naruh batu di tengah jalan, dia pantau dari atas, tiap orang lewat, ya siapa yang naruh ini, kalau celaka orang lewat begitu aja, tidak ada ininya, mau dipindahin batu enggak, cuman begitu aja, siapa nih sialan banget naruh batu di sini, lewat aja. Nah ada seorang anak muda yang pintar jalan kaki, tiba-tiba mindahin batu itu supaya batu itu tidak mencelakakan orang. Nah kemudian raja kumpulinlah warganya, saya akan turunkan jabatan saya kepada seseorang. Akhirnya anak muda itu ditunjuk, pada protes semua. Kenapa anak muda itu ditunjuk? Karena anak muda ini peduli dengan lingkungan, tidak memikirkan dirinya sendiri. Ini masalah pendidikan ya Pak Tonon ya. Ente kan di bulan Syerim ya, sama, saya juga paling cerewet ya. Ini kalau malam saya lewat nih ya, itu tiap malam tuh anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan babanya pada ngikutin, ngobrol di depan. Padahal mereka tuh pada sekolah. Anak saya maaf aja, di UGM sudah lulus ya. Satu lagi IPB, doain aja insinyur ya. Ketika saya nginep di UGM itu sepi maghrib, nggak ada orang sama sekali, padahal kampungan padat. Saya tanya penduduk setempat, pada mana anak-anak ini? Nggak ada yang boleh keluar, mereka belajar semua. Nah maksud saya seperti itu Pak Tono. Gimana tindakan Anda nanti seandainya terpilih? Kalau Anda ngelihat di lingkungan RT mana saja, terus setiap lingkungan kalau malam pada nongkrong ngobrol, ini bukan apa-apa nih, ini bibit-bibit preman buat masa yang akan datang. Ini adalah nanti jadi geng-geng motor yang kayak gini kalau nggak dari sekarang dibenahi. Apa tindakan Anda terhadap RT-RT yang lain? Maksud saya, ini nanti RW 01 menjadi uswatun hasanah. Ya, contoh yang baik. Jadi orang mengatakan, noh kayak RW 1, noh kayak dia pemimpinnya. Nah, begitu maksud saya. Nah, untuk itu pada Pak Cawe Hartono, apa tindakan Anda nanti kalau melihat lingkungan-lingkungan yang seperti itu untuk kemajuan anak-anak, karena anak-anak ini adalah aset masa depan bangsa. Enggak Prabowo selalu nanti jadi presiden, barangkali dari RW 01, amin. Itu ya maksud saya seperti itu. Apa tindakan Pak Tono untuk berikutnya supaya tidak ada anak-anak yang nongkrong kalau maghrib, bila perlu suruh ngaji atau gimana, tindakan Pak Tono gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Jing. Mungkin untuk yang selanjutnya bisa dipersingkat waktunya karena tadi hadis saya nggak bisa potong gitu. Hanya satu Cing Aji. Satu doang, nanti kesempatan berikutnya gitu. Oke, silakan Bang Tono, sudah cukup jelas tadi pertanyaannya atau perlu saya ringkaskan lagi? Sudah cukup? Oke baik. Waktunya 3 menit untuk Bang Tono menjawab pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih Bapak Haji Burhanuddin, sahabat saya nih, luar biasa banget nih. Karena beliau juga seorang pendidik, jadi concern sekali nih buat anak-anak nih. Kalau kita baca atau orang tua nih, orang tua yang ada di sini nih, kalau kita juga concern sama anak kita, itu ada Kementerian Pendidikan pernah mengeluarkan himbauan atau perda lah namanya. Itu jam wajib belajar, benar nggak Pak Burhan ya? Ada ya? Itu jam 7 malam sampai jam 21 itu nggak ada anak-anak yang keluar. Itu udah ada perdanya kalau nggak salah. Ya kan? Nah tinggal ini kembali lagi kepada orang-orang tua itu sendiri. Nih ini kita kembali lagi kepada orang-orang tua. Kita mau nggak? Nih, saya juga nggak bakalan bisa bekerja sendiri, benar nggak Pak? Butuh dukungan dan bantuan dari bapak-bapak ibu semua. Kalau kita mau menjadikan anak kita tadi yang tangguh, terampil, berakhlak, bermartabat, ayo kita sama-sama bekerja. Terutama di tingkat RT. Oleh karena itu, Bang Burhanuddin, salah satu cara
adakan kegiatan di tingkat Karang Taruna, anak-anak, di pengajian-pengajian anak-anak itu kita banyakin. Guru-guru ngajinya sekarang udah alhamdulillah dapat apa ya bahasanya ya, dapat uang itu, uang. Nah, ada, ayo anak-anak kita ajak belajar ngaji habis maghrib sampai jam 7, kemudian belajar. Dan kalau perlu kita bikin aturan di tingkat-tingkat RT. Cuma kalau kita bikin seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu harus mensupport sepanjang kegiatan atau keputusan yang dibuat oleh lingkungan itu positif, harus kita dukung. Benar nggak Bapak Ibu? Itu yang harus kita buat, kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama antara pengurus wilayah, pengurus ketua RT, dan para orang tua wali. Mungkin itu yang dapat saya jawab Pak Haji Burhanuddin. Mudah-mudahan bisa memuaskan Anda. Ya, nanti kalau kurang puas kita bisa bicara lagi di belakang layar. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Tono atas jawabannya. Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada para masyarakat yang hadir RW 01 malam hari ini, silakan yang ingin bertanya disiapkan pertanyaannya secara singkat dan padat. Boleh kalau pertanyaan asal durasinya 1 menit. Mungkin pendahuluannya tidak perlu terlalu panjang karena kita ingin mempersingkat waktu. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan visi dan misi yang akan disampaikan oleh enggak ada pasangan ya, cawe jadi calon RW 01 nomor urut 3 Bapak Haji Tohiruddin. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Maudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun wal Muhtarumun, para orang-orang tua kami, para tokoh masyarakat, para panitia, hadirin semua, seluruh warga RW 01 yang saya hormati. Jalan-jalan ke Tanah Abang bukan untuk membeli tomat. Kami ucapkan selamat datang kepada semua hadirin yang terhormat dalam kesempatan kali ini. Izinkan kami, Muhammad Tohiruddin, akan menyampaikan visi dan misi. Next. Visi selainnya memang terpampang di atas, kami tambahkan menjadi mewujudkan RW 01 cerdas, cepat, dan terhubung. Misinya mendukung program pemerintahan di bidang sosial dan bisa dibaca sampai bawah, dan nanti juga akan kami kirimkan melalui WA karena itu adalah fungsi dari digital. Jadi tidak perlu kita bahas, silakan nanti akan kami kirim lewat WA-nya masing-masing. Next. Slogan program saya adalah RW 01 cerdas, cepat, efisien, ramah, digital, aman, sejahtera. Next. Program kerja, saya ingin mewujudkan RW 01 menjadi RW mandiri, RW digital, RW literasi beragama, dan RW siaga. Next. Program kerja RW mandiri bertujuan meningkatkan pelayanan administrasi dan partisipasi warga dalam menjaga lingkungan serta memperkuat kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat RW 01. Next. Yang fokusnya pada ekonomi, sosial, dan kemandirian warga. Pelatihan UMKM, program urban farming, bazar produk warga, bak sampah dan daur ulang, dan RW donasi mandiri. Nanti donasi mandiri sistem iuran sukarela untuk membantu warga kurang mampu. Next. RW digital, modernisasi sistem pelayanan RW, mendorong literasi digital warga dan mengembangkan ekonomi lokal berbasis teknologi. Ini berkaitan dengan pekerjaan saya sehari-hari berkaitan dengan digital di Komisi Penyiaran dan akan kita terapkan di RW 01. Next. Fokusnya pelayanan digital, komunikasi online, transparansi, pembuatan aplikasi website RW untuk administrasi surat, pengumuman, laporan warga, pelatihan literasi digital,
edukasi warga tentang penggunaan aplikasi RW dan keamanan data, layanan administrasi online, surat pengantar, laporan keamanan, booking fasilitas via online. Misalkan ada yang meninggal, langsung kita tidak perlu datang ke rumahnya, manfaatkan fasilitas digital yang ada, seperti itu. Pemasangan internet corner RW, lalu sosialisasi penggunaan QRIS untuk iuran. Jadi nggak perlu jalan gitu loh, cukup, kan katanya digital, cukup pakai HP aja pembayarannya, tidak ada uang cash, karena uang cash menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan, masuk rekening langsung. Lanjut, literasi beragama, tujuan meningkatkan kegiatan keagamaan yang inklusif serta memperkuat nilai toleransi, moralitas, dan kebersamaan warga. Next, fokusnya penguatan nilai agama, toleransi, dan akhlak mulia, pengajian rutin warga, pendidikan baca tulis, majelis taklim, kampanye akhlak mulia, peringatan hari besar. Biar bagaimanapun kehidupan kita bermasyarakat, fokusnya adalah agama, basicnya adalah agama. Next, RW siaga, tujuannya membangun komunitas lingkungan yang tanggap mandiri dan siap menghadapi berbagai situasi, baik itu masalah sosial, kesehatan, keamanan, maupun bencana. Next, fokus keamanan, kesehatan, tanggap darurat, pembentukan tim RW siaga. Kita akan bentuk lagi tim RW siaga seperti dulu, pelatihan P3K, simulasi tanggap bencana, pos RW siaga, paguyuban kematian, kita tingkatkan lagi pelayanannya, dan program kesehatan warga, aplikasi laporan darurat. Jadi kalau ada hal-hal yang mendesak itu ada aplikasinya sendiri untuk warga melaporkan tentang pelayanan atau hal apapun di warga. Next, rumusan programnya adalah RW mandiri, UMKM RW, bank sampah, RW digital, aplikasi RW, dashboard transparansi, RW literasi beragama, pengajian literasi agama, toleransi, RW siaga, tim siaga RW, simulasi bencana. Jadi laporan-laporan keuangan pun semuanya adalah digital, seperti itu. Next, program unggulan, membantu pendaftaran masuk sekolah negeri, mulai dari SD, SMP, SMA. Banyak ibu-ibu yang mau daftar SD online, perlu dibantu. Pengurus RW siap membantu. Kalau memang ada yang dari swasta, sudah sekolah di swasta, agak kurang mampu, ingin pindah ke negeri, kita coba carikan bangku kosong untuk kelas 2, kelas 3. Pendidikan yang paling penting, kita bantu mereka untuk masuk sekolah negeri. Bekerja sama dengan perusahaan yang ada di wilayah RW 01 untuk memberikan peluang kerja. Perusahaan-perusahaan memberikan peluang kerja untuk masyarakat RW 01 yang perusahaan itu berdomisili di RW 1, bukan menjadi yayasan pencari kerja RW 01. Saya tidak sepakat kalau akhirnya RW 01 berubah menjadi yayasan untuk orang masuk kerja. Tidak usah. Tapi bagaimana kita masyarakat RW 01 bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah RW 01. Menyediakan tempat olahraga. Tempat olahraga di RW 01 itu sangat minim. Dan insya Allah apabila nanti saya dipercaya, saya coba menyediakan lahan untuk olahraga seluas 2000 meter. Kita sudah DPI untuk kita kontrak selama kepengurusan saya. Lokasinya adalah di RT 003. Minimal bisa untuk lapangan voli dan untuk tempat bermain anak-anak, seperti itu. Membuat pos keamanan di setiap RT. Next, akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas visi misi saya, dan saya yakin warga masyarakat RW 01 mempunyai potensi yang besar dalam berbagai aspek kehidupan. Dan untuk itu marilah kita sama-sama membangun RW 01 bersinergi bersama
untuk kemajuan RW 01. Apapun keahlian dari bapak-bapak sekalian, apakah itu di bidang agama, di bidang digitalisasi, di bidang ekonomi sebagai pengusaha, kita bekerja sama untuk membangun RW 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, burung merpati terbang ke awan, singgah sejenak di pohon randu. Sesi tanya jawab, saya persilakan. Cawe-cawe siap jawab satu persatu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada calon RW Muhammad Thohirudin. Tolong dijelaskan bagaimana Anda meningkatkan partisipasi yang efektif dengan warga, utamanya dalam hal sosial dan pembangunan di sekitar wilayah kita RW 01. Oh, boleh Pak? Yang kedua adalah tolong dijelaskan program konkret jika Bapak Thohirudin terpilih untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat di wilayah RW 01 sehingga RW 01 menjadi wilayah contohan buat RW-RW yang lain, utamanya dalam hal kesehatan dan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas pertanyaannya Pak Haji Thohir? Boleh diulang? Belum dihitung waktu ya, udah oke. Silakan. Yang pertama, tolong jelaskan secara konkret terkait dengan bagaimana kemudian memajukan pendidikan di RW 01. Yang kedua adalah jelaskan secara konkret bagaimana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan untuk warga RW 01. Yang pertama, partisipasi aktif di bidang sosial. Di bidang sosial, sosial pendidikan. Yang kedua, sama? Ya. Kesehatan? Oke. Betul? Oke. Baik. Sudah siap untuk menjawab? Mau Haji Thohir? Oke, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Silakan. Makan roti pakai mentega. Jangan lupa coblos nomor 3. Hadirin sekalian, boleh kan? Partisipasi aktif di bidang sosial. Saya lihat untuk wilayah RW 01 boleh dilihat dengan RW-RW yang lain, tapi mungkin 1 atau 2 sudah ada, adalah paguyuban kematian. Itu adalah partisipasi masyarakat untuk saling bekerja sama di bidang sosial. Terus terang, paguyuban kematian itu ketika saya menjadi sekretaris RW 01 sekitar 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, kita berinisiatif membuat yayasan amanah, dan kita salah satu programnya membuat paguyuban kematian. Kita bisa membeli ambulan yang baru, mengganti ambulan yang lama. Kita bisa membuat surat yasin. Kalau surat yasin yang bapak-bapak baca itu masih ada kepengurusan RW ketika saya menjadi pengurus. Dan alhamdulillah di situ masih ada nama saya sebagai sekretaris. Dan kita bisa membeli tanah 2000 meter di Rajak, dan kita sediakan untuk saudara-saudara kita nanti yang sudah meninggal dunia. Dan itu bisa dan dapat membuktikan bahwa dari dulu partisipasi aktif masyarakat RW 01 itu sangat tinggi, seperti itu. Dan yang menjadi masalah adalah bagaimana pemimpin yang bisa meningkatkan partisipasi aktif, yang bisa menggerakkan masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif lagi di bidang sosial. Artinya adalah kita akan menggiatkan kembali kegiatan-kegiatan kepengurusan RW turun ke masyarakat.
Kita coba tarling kembali, kita coba membuat sholat tarawih bersama kembali, kita adakan buka bersama kembali. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan antara pengurus RW dengan masyarakat tidak ada gap. Apabila pengurus RW dengan masyarakat sudah bersatu, insya Allah aspek sosial kemasyarakatan kepengurusan RW 01 ini akan didukung semuanya oleh masyarakat RW 01. Saya tidak yakin kepengurusan RW akan didukung oleh masyarakat kalau pengurusan RW-nya berjalan sendiri, laporan keuangannya tidak jelas dan tidak memperhatikan kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan kita akan bisa menggerakkan kembali kehidupan sosial di masyarakat RW 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Haji Tohirudin, calon nomor 3. Terima kasih juga sudah bertanya, Bapak-Bapak sekalian. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, visi misi yang akan dipaparkan oleh calon nomor 4, Bapak Bahsan Saroji atau Bang Oji. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi nomor 3 nih pantun-pantun mulu nih. Ya, jadi saya jadi mau ikut-ikutan boleh ya? Kencang saya sih dari RT 10 4 kali 4 itu 16 tong. Sempat nggak sempat besok datang TPS coblos tuh nomor 4. Jadi Pak RW itu Bang Oji yang coblos ya. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Amin. Bapak-bapak, para orang tua, para sepuh, para pendiri kampung, seluruhnya yang saya sangat hormati, para ibu-ibu, para ketua RT 02 sampai RT 12 yang ada di kawasan RW 01. 13. Salawat dan salam marilah kita bersama-sama panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk mempersingkat waktu, ini sebenarnya para orang tuaku, para saudaraku semua, ini kalau kita bicara masalah visi misi ini semuanya hampir sama banget ya. Cuman di sini ada misi saya ini saya memberikan pelayanan kepada warga nih ya. Kepada warga itu 1 kali 24 jam, jadi Bang Oji itu nggak boleh istirahat. Ya kalau Bang Oji istirahat bagaimana? Omelin. Kemudian Bang Oji ini karena memang dulu juga pernah menjadi RT. Kemarin dipertanyakan oleh para orang tua saya berapa kali Bang Oji, nggak tahu. Yang jelas saya pernah mengabdi di masyarakat di RT 10 RW 01 di ruang lingkup RW tersebut. Ini tepatnya ya. Jadi saya ingin meneruskan cita-cita saya, ingin pengabdian. Kemudian di sini ada siap apapun yang terjadi. Ketika memang halo Bang Oji, saya akan berangkat jam berapa aja menuju sempat titik sasaran ya. Jadi itu nanti ada bermasalah apapun, insya Allah akan kita selesaikan dengan tema saya adalah asas musyawarah dan mufakat. Kemudian saya juga nanti ketika nanti yang saya bilang tadi yang 4 kali 4 tadi ya kan, saya akan melanjutkan ya, karena saya nih begini Pak ya, mohon maaf saya bicara begini aja dah ya. Saya ini sebelum ada saya pasti ada yang dulu. Ini nggak akan kiamat nafsi. Jadi banyak sekali para pendiri kampung kita, banyak sekali para orang tua sepuh
baik yang sekarang maupun tiada, ini adalah hasil perjuangan beliau. Saya siap untuk melanjutkan. Salah satu yang saya lanjutkan adalah yaitu program-program kerja beliau yang memang saya anggap teristimewa adalah tarlim, tarawih keliling, kemudian berbuka puasa bersama, kemudian kita juga nanti memberikan santunan-santunan kepada keluarga besar kita mulai dari RT 02 sampai RT 13. Dalam hal itu juga nanti kita berbicara asas musyawarah dan mufakat. Kemudian yang tadi seperti Abang Haji Subur tadi dari RT 10 menanyakan, ini kok di Gajah Mada sono beliau katakan bahwasanya memang kok anak-anak kagak ada. Nah di sini sebenarnya tema ini kami sama sebenarnya Pak, cuman cara kita mungkin berbeda ya. Jadi saya akan membuat jam 19.21. Jam 19.21 itu sudah diutarakan oleh saudara saya Bang Haji Thohir, bahwa itu Bang Tono juga itu jam belajar, ada perdanya. Nah saya mengambil sikap yang tegas ketika nanti saya terpilih menjadi RW di 01, saya akan segera adakan rapat kerja ke wilayah-wilayah di tingkat RT agar supaya kita bermusyawarah di sana. Bermusyawarah, kita kumpulkan para orang-orang tua kita di sana, para warga kita di sono, antara RT dan RW harus sinergi. Kemudian kita bicarakan permasalahan-permasalahan untuk jam belajar ini, karena bagaimanapun juga sebelum ada kita pasti ada yang dulu, sebelum ada dia pasti ada kita. Nah jadi intinya ini generasi kita penerus yang akan datang yang harus kita bina. Kemudian kita juga seperti yang dikatakan oleh Bang Haji tadi, itu masalah sekolah ya, donasi ya, insya Allah kemarin juga kita udah musyawarahkan. Kemudian membantu adik-adik kita wabil khusus di ruang lingkup RW 01 ini nanti, yang nanti pencari kerja, insya Allah kita nanti akan membicarakan kemitraan terhadap perusahaan-perusahaan, baik perusahaan yang ada di kawasan RT 10, 8 maupun yang ada di stasiun terminal dan sebagainya gitu ya. Kemudian nanti adik-adik kita ini juga kalau Bang Oji terbentuk ya, kalau Bang Oji nanti terpilih, insya Allah nanti ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, kemudian nanti 2 orang kepemudaan dari tingkat RT masing-masing, itu kita himbau masuk ke Karang Taruna tingkat wilayah RW 01, kemudian nanti balik lagi ke kampung, kita bentuk yang di tingkat kampung. Jadi di tingkat RT maksudnya ya. Jadi kita istilahnya itu nanti akan membesarkan Karang Taruna, kata rekan, kita besarkan, dan kita juga akan mencarikan lahan-lahan pekerjaan untuk adik-adik kita semua. Memang ini terus terang aja saya tadi menyimak daripada visi dan misi ini sebenarnya sama, tujuannya sama. Nah karena saya penutup di sini ya, saya pastinya mohon doa restu ya kan. Kemudian saya juga nanti akan mengadakan rapat. Kemudian nanti saya juga akan berkolaborasi kepada RT-RT yang di ruang lingkup kita di RT 01 ini, bagaimana caranya kita bisa mengadakan pemilihan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya katakan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Oji. Selanjutnya saya persilakan untuk bertanya. Ya, mungkin bertanyanya di luar tadi yang sudah ditanyakan ya Pak ya. Tadi terkait pendidikan sudah, sosial sudah, kesehatan juga sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak-bapak calon pemimpin, saya 4 orang ini calon pemimpin kami. Saya nama Kujang, ini kebenaran di samping ini rumah mertua saya. Rumah saya di pojok paling pojok. Karena bapak-bapak adalah calon pemimpin kami yang akan mengayomi kami. Hanya 2 pertanyaan aja nih buat Bang Saroji. Kalau kemarin dengan Bang Mahyadi kita sudah kupas tuntas sama Pak Eko sama Bang Yamin, sudah kita kupas tuntas. Memang betul Pak, hampir sama, ada beberapa misi dan visinya sama. Cuman yang akan saya tanyakan dengan Bang Saroji, jika Abang menjadi ketua RW pemimpin kami, apakah Abang bisa terintervensi dengan kepemimpinan lama? Karena tadi yang pertama tadi kita dengar dari Bapak kita bahwa di sini tempatnya kue. Hati-hati dengan ini karena kan Bapak pemimpin dan amanah untuk kami. Yang pertama,
apakah Bapak nanti bisa terintervensi dengan kepemimpinan yang lama? Yang pertama, apakah Bapak bisa terintervensi dengan kepemimpinan lama karena Bapak adalah pemimpin nantinya yang punya hak veto? Yang kedua, jika kepengurusan Bapak ada salah satu pemimpin atau tim Bapak tidak amanah, apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama, jika Bapak nanti menjadi ketua RW, apakah Bapak bisa terintervensi dengan pengurusan yang lama? Yang kedua, jika ada pengurus Bapak yang tidak amanah untuk membuat kesejahteraan masyarakat, apa yang akan Bapak lakukan? Saya rasa itu aja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ujang. 2 pertanyaan, Bang Oji. Yang pertama terkait intervensi, apakah bisa netral tidak terintervensi? Kedua adalah apa tindakannya ketika mendapati anggota atau pengurusnya tidak amanah? Silakan. Waktu dan tepat 3 menit, saya persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Pak Ujang, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab yang pertama Pak ya, apakah Bang Oji itu, saya kan dipanggilnya Bang Oji ya, apakah Bang Oji itu ketika nanti menjadi pimpinan di RW ya, insya Allah ya tanggal 4 kita jam 2 atau jam 3 itu suara saya udah banyak tuh. Jadi Pak Ujang juga ingat Pak, yang saya katakan tadi 4 kali 4 ya. Saya nggak mau. Jadi gini Pak Ujang, saya di sini sih memang ada bendera gitu Bang, kayak di KPI Bang ya. Artinya kita membawa pembaruan ya. Tapi pembaruan ini kan pasti ditanyakan oleh masyarakat, pembaruan ini seperti apa Bang Oji. Sistem yang akan saya rubah. Oji mau tetap Oji, tapi sistemnya harus berubah. Lalu bagaimana kalau Bang Oji bisa diintervensi apa tidak? Tidak. Jadi Bang Oji kepada Pak Ujang dan masyarakat di RW 01 ini, ketika Bang Oji terpilih menjadi RW, Bang Oji ingin amanah. Kemudian Bang Oji sholat malam, Bang Oji berkata-kata kepada Yang Maha Kuasa, ya Allah, kalau memang saya dipercaya oleh masyarakat RW 01 untuk menjadi RW, kemudian saya tidak transparan, tidak terbuka, saya tidak bisa membuat laporan secara terbuka. Di sini saya pampangkan semua kegiatan-kegiatan, kemudian laporan keuangannya nanti akan saya buat pampangan di sini. Kemudian mungkin nanti ada info-info yang dari luar sono, mungkin dari pemerintahan dan lain sebagainya, penerimaan seperti yang kemarin kita lambat ya, kayak kebersihan lain sebagainya, akan segera kita pampang semua di sini agar supaya masyarakat ini tahu. Lalu kalau Bang Oji tidak amanah, ya Allah, cabut. Menurut saya. Cabut ya Allah, menurut saya. Saya akan mengakui. Namun demikian Pak, saya juga mohon maaf, kita ini kan ada asas musyawarah dan mufakat ya Pak ya. Itu jadi segala sesuatu kita ini wong timur, bagaimana caranya kita bermusyawarah dan mufakat. Tapi sistem kita harus berubah. Dan saya akan menjalankan sistem itu. Apabila saya tidak amanah, ya Allah, cabut nyawa saya. Demikian yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada waktu 30 detik. Pertanyaan kedua tadi belum terjawab. Apa itu kedua? Silakan. Hukuman atau sanksi ketika mendapati anggota tidak amanah. Oh begitu ya. Jadi begini Pak ya, memang sih ada sesuatu hal memang Pak ya, yang tidak ada gading yang tidak retak. Semuanya pasti ada keretakan. Namun demikian nanti kan kita musyawarahkan. Ketika sudah beberapa kali dimusyawarahkan oleh tingkat kepengurusan, ya kan, baiklah kita juga sabar Bang ya. Sudah habis lagi. Kita juga artinya nanti bahwa sih kita penalti ya Pak ya. Ya kita aja ya Pak ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Bang Oji, sangat jelas pemaparannya. Baik, kita sudah selesai untuk sesi pertama. Semua calon sudah memaparkan visi dan misi, dan juga para warga RW 01 di sini yang hadir sudah bertanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Namun tadi ada beberapa pertanyaan juga yang belum dijawab. Mungkin silakan kalau misalnya nanti mau dijawab saat closing statement. Baik,
Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu masing-masing dari calon akan memaparkan closing statementnya. Terakhir, silakan jika ingin berkampanye, waktunya hanya 3 menit. Seperti aturan yang awal, kita akan mulai dari calon yang pertama. Tapi karena dari tadi udah pantun nih, calon ketiga dan keempat saya balas lagi pakai pantun. Jadi saya nyiapin pantun terus nih. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di tepi halaman. Kini tiba saat yang dinanti. Silakan para calon ketua sampaikan pesan yang penuh harapan. Kepada Bang Mulyadi silakan. Waktu dan tempat 3 menit saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak-bapak dan saudara sekalian, penyampaian visi dan misi kami para calon ketua RW 01 Kalideres 2025-2030 telah berjalan dengan lancar dan semuanya sangat semangat, dan semua para calon dalam menyampaikan visi dan misi itu tidak jauh berbeda, ya kan? Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan pemilihan calon ketua RW. Visi-visi yang disampaikan para calon itu adalah hanya sebuah catatan di atas kertas, hanya sebuah ungkapan yang mungkin kita bisa sampaikan secara terbuka. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dalam melaksanakan itu, adalah sebuah komitmen kita kepada masyarakat pada malam ini. Program-program yang disampaikan, janji-janji yang diucapkan, serta sumpah yang tadi sudah tersebutkan adalah hal yang harus kita jalankan. Karena siapapun yang nanti terpilih menjadi ketua RW 01 periode 2025 adalah merupakan pilihan putra terbaik yang telah bapak-bapak dan saudara-saudara amanahkan kepada salah satu dari kami. Jadi saya cuma berharap siapapun nanti yang terpilih itu tidak lagi terjadi perbedaan, tidak lagi terjadi kelompok-kelompok. Karena pada saat sekarang ini dari proses awal sampai dengan nanti 5 hari ke depan proses pencoblosan, yaitu hari Minggu 4 Mei 2025 suasana akan tetap panas. Namun saya sebagai salah satu calon mengharapkan kepada semua pihak, baik dari calon, pendukung maupun yang ada di belakang supporternya, mari tetap kita ciptakan pemilihan RW 01 yang aman, damai, dan tentunya yang bersih. Bersih dari apa, Pak? Jangan lagi kita melihat pemilihan calon ketua RW seperti caleg yang ada amplop-amplopnya. Karena tentunya ketika kita mendapatkan kepemimpinan dengan cara-cara yang kotor, tentu program-program visi-visi ini yang disampaikan itu hanya sebuah catatan yang akan menjadi usang ketika kita dapatkan dengan cara-cara yang kotor. Jadi harapan saya adalah siapapun nanti yang terpilih itu adalah putra terbaik dari RW 01. Saya dan keempat rekan saya yang mencalonkan insya Allah telah mendapatkan pahala karena niatan kami adalah niatan yang baik untuk membangun wilayah ini. Itu saja mungkin bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Satu hal lagi, kalau ketiga calon cuma berbicara masalah visi-visi, masalah visi dan misi dengan rencana-rencana dan program kerja itu cuma rencana yang akan datang. Kalau saya sudah dan melaksanakan dan akan saya kembangkan. Sudah habis itu, Bang Yudi. Saya tutup pantun, Bang. Iya, pantun dulu deh. Stok saya juga udah habis, Bang Yudi. Oke, pantun. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Yudi atas closing statement-nya. Di stok pantun saya udah habis nih, Bang Oji Thohir, Bang Oji juga nih. Ya, kalau dibalas pantun lagi saya bingung balasnya apa nanti gitu. Oke, kita akan masuk ke yang kedua. Kita akan persilakan kepada Bang Tono untuk memberikan penutup 3 menit. Silakan Bang Tono, waktu di tempat saya persilakan. Terima kasih. Sebenarnya pantun udah saya siapin. Saya pikir tadi di closing dibacain. Ya nggak apa-apa ya, terlambat juga ya. Batang sagu dioplos lada. Mana cakepnya nih? Dikipas-kipas di atas tanah. Jangan lupa coblot nomor 3. Insya Allah pegang amanah. Bapak Ibu sekalian,
Panggungnya direbut nih. Kita memang ini sering bercanda Pak. Kita semua ini sahabat, semua sahabat. Jadi jangan kaget Pak kalau disuruh bercanda. Terima kasih kepada pendidik ya beserta jajarannya yang telah melaksanakan kegiatan ini sehingga kita sampai pada titik ini. Mudah-mudahan tahapan-tahapan berikutnya senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku sekalian, kita melaksanakan pemilihan RW ini sudah beberapa kali ya, dan ini adalah yang kesekian kalinya yang juga melibatkan partisipasi dari para masyarakat RW 01. Ini adalah bentuk pesta warga RW 01. Mari kita jaga sportivitas. Kalah menang itu sudah biasa. Yang namanya setiap ada pertandingan pasti ada kalah dan ada menang. Kalau sering dia sweet pasti ada yang menang. Jadi ini adalah sesuatu hal yang biasa. Jadi jangan juga kita nanti berkesan jadi permusuhan. Tidak. Kita tetap satu warga RW 01 Kelurahan Kalideres. Dari dari 4 calon ini, ya dari 4 calon saya enggak, dari 4 calon ini yang memiliki visi dan misi yang baik, ayo kita bawa, kita jalankan. Karena apa? Semua tujuannya sama, bagaimana membangun wilayah RW ini jauh lebih baik ke depan. Ya, kita jaga sportivitas, kita jaga keamanan wilayah kita, kampung kita. Kalau bukan kita yang ngurusin, siapa lagi? Setuju? Jangan lupa coblos nomor. Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oji nggak ada sesi tanya Bang Oji. Baik, terima kasih buat Bang Tono. Selanjutnya kita akan persilakan kepada calon RW nomor 3 kepada Bang Haji Khairuddin. Waktu dan tempat saya persilakan 3 menit dari sekarang. Jalan-jalan ke Rawalele, beli kelapa sama buah pir. Sebentar lagi pemilihan RW. Jangan lupa pilih Bang Haji Tony. Hadirin yang terhormat, kata penutup ini saya ingin menyampaikan bahwa saya mencalonkan diri dan mengharapkan dukungan doa restu dari bapak-bapak sekalian, bukan tanpa modal. Modal saya pernah 2 periode menjadi sekretaris RW, pernah menjadi anggota LMK Kelurahan Kalideres, pernah menjadi ketua Karang Taruna Kelurahan Kalideres dan terbaik se-Jakarta Barat, dan sekarang saya adalah sekretaris DKM Masjid An-Nahdlatul. Dan semua saya jalankan selama 1 periode penuh. Saya dikasih amanah dari orang-orang yang mempercayai saya. Itu modal saya, dan saya akan manfaatkan modal itu untuk di pengurusan RW 01. Saya akan jadikan RW 01 minimal menjadi yang terbaik se-Jakarta Barat. Dan untuk itu saya yakin potensi masyarakat RW 01 sangat besar. Marilah sama-sama kita bekerja sama, kita bersinergi. Kita tidak membatasi kawan dengan siapapun. Dengan para ustadz, guru ngaji, kita harus dekat. Dengan preman-preman juga, kalau memang ada, kita harus dekat. Bergaul ke masjid, kita jalani. Bergaul mancing ke laut, kita jalani. Kita fleksibel aja dalam bermasyarakat di RW 01. Dan untuk itu, dengan kebersamaan kita, dengan satu sinergi kita, apapun jabatannya, apapun profesinya, bagaimanapun tingkat ekonominya, kita bangun sama-sama RW 01 menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor 3 Bang Haji Khairuddin. Kemudian kita akan lanjut ke nomor urut terakhir, nomor urut 4 Bang Haji. Oji, silakan waktu dan tempat 3 menit dari sekarang saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak-bapak, para orang tuaku, para saudara-saudaraku, kembali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya untuk menyaksikan daripada visi misi kami. Visi misi nomor 1, 2, dan 3. Kalau saya terpilih, maka visi misi ini ada yang nanti kita pakai. Karena sebenarnya visi misi ini sama saja gitu ya. Jadi kembali lagi saya bicara masalah 4x4 tadi. Jadi sempat tidak sempat kita datang ke TPS nomor 4 12. Ya, insya Allah amanah. Saya akan laporkan setiap bulan apapun yang akan terjadi sama masyarakat. Dan saya akan terjun ke lapangan langsung, walaupun di mana tempat banjir, di mana tempat musibah apapun, saya siap. Kalau tidak gimana? Cabut nyawa kita. Oke ya. Ini sakingnya semangat nomor 4 ya Pak ya. Jadi begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya atas segala kurangan. Memang ini waktunya udah malam, kalau kita nggak buat begini jadilah. Yang penting saya ingin kebersamaan kepada masyarakat, dan saya ingin bekerja keras dalam segala bidang. Itu intinya begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4x4 11. Ya. Kalau cabut saya nggak ikutan. Baik, terima kasih kepada para calon yang sudah memaparkan visi dan misi, dan juga terima kasih kepada warga RW 1 yang sudah hadir malam hari ini. Ini adalah sesi terakhir dan penutupan tadi sudah dilakukan oleh nomor urut 4. Sebelum saya tutup, saya akan informasikan kembali untuk tadi yang sudah diinformasikan oleh Ketua Panitia bahwa yang belum masuk DPT silakan paling terakhir tanggal 3 Mei hari Jumat ya, hari Sabtu maaf Bapak Ibu, hari Sabtu jam 9 21 WIB 21 WIB gitu ya, malam ya, jam 9 malam 21 WIB. Silakan ditunggu, nanti datanya akan disebar dulu. Silakan kalau yang tidak ada namanya tercantum atau kakaknya tidak tercantum, bisa langsung datang ke pos RW untuk kemudian kita input datanya. Baik, terima kasih. Saya akan tutup dengan pantun juga, karena dari tadi bapak-bapak di depan ini ternyata udah siap peluru pantunnya nih. Saya baru di calling sore tadi nih, sudah jadi moderator. Pagi hari burung bernyanyi, cakep, terbang rendah di atas tanah. Gunakan hak pilih dengan hati, pilihlah pemimpin yang jujur dan amanah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau foto dengan para calon RW bisa maju ke depan.